Rasulullah amma ba'da. Ulama innal kiram, Rais Majelis Ulama Indonesia, Summa Rais Dewan Majelis Masjid Indonesia, Ar-Rais Nahdlatul Ulama Korea Harjamukti, para sesepuh jamaah gabungan sholat subuh kelurahan Harjamukti, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih dalam suasana bulan Muharram, ketika Umar bin Khattab menjadikan bulan Muharram ditetapkan sebagai hitungan Qamariyah untuk 12 bulan dalam 1 tahun, mengambil nama diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Umar bin Khattab menjadikan bulan yang pengambilan peredarannya adalah Qamariyah diambil dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib? Karena berpijak kepada 3 spirit, 3 misi yang sangat prinsip di dalam pengembangan keagamaan, peradaban, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Pertama, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib ke Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid. Kenapa harus masjid? Karena di dalam masjid itu ada hal pendidikan, mengandung 2 pendidikan yang sangat prinsip. Yang pertama adalah teologi spiritual, yang kedua adalah teologi sosial. Kenapa masjid sebagai basic, sebagai sentral pendidikan teologi spiritual? Maka dari masjidlah manusia diberikan pelajaran mengenal Tuhannya, mengabdi menyembah Tuhannya, yaitu Rabbul Alamin. Banyak yang salah paham dalam memahami spirit masjid itu, sehingga apa? Masjid yang harusnya menjadi pendidikan sentral spiritual, teologi spiritual, maka kadang-kadang masih banyak lihat perbedaan. Padahal cara beribadah kepada Allah di dalam Islam itu jangan sampai dijadikan menjadi perbedaan, apalagi menjadi permusuhan, apalagi menjadi suka dan tidak suka. Ini kadang-kala masjid yang notabene ketuanya juga nggak ada gajinya, nggak ada pensiunnya. Kalau udah selesai ini berebut dulu, ribut dulu. Bukan masjid di Harjamukti, bukan. Orang nyembah Allah, orang teologi spiritual, ribut dulu, saling mengklaim kami yang paling benar, kami pakaiannya yang paling benar, kami cara ibadahnya yang paling benar. Ini kesalahan awal kita umat Islam. Allah kok diukur dengan kemampuan kita, dengan cara kita. Ini yang mengakibatkan seringkali Islam dari masjid belum melahirkan kebersamaan. Kenapa? Karena masing-masing masih mempunyai pengetahuan, mohon maaf tanda kutip, dangkal di dalam teologi spiritual. Allah berfirman dalam surat
At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulunal jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masakud dara wal ba's. Kalian itu mengira, apakah sudah yakin kalian itu masuk surga gara-gara sholatnya rajin, ngajinya apa? Rajin. Kamu sudah optimis, seakan-akan kamu mengklaim ahli surga, sementara kalian, kata Allah, belum seperti orang-orang yang telah lalu. Mereka telah dicoba dengan cobaan yang begitu berat. Mereka melewati jenjang yang teramat berat. Apakah kalian sudah yakin ahli surga? Belum. Maka jangan ribut melulu. Jangan mengklaim dirinya yang paling benar dulu. Belum. Karena kalian belum dicoba seperti orang-orang yang sebelum engkau di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya contohkan Ammar bin Yasar, gara-gara mempertahankan Allah itu esa. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu, nah ini baru ada kopinya. Jadi saya tengok ceramah ada kopi. Biasanya ngaji ada kopinya. Alhamdulillah ini. Makasih dibantu. Rotinya belum ada. Ammar bin Yasar itu gara-gara itu mempertahankan Allahu Ahad itu dipaksa oleh sayyidnya, oleh tuannya, oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, supaya apa? Meninggalkan kepercayaan itu. Nggak mau, kemudian besi panjangnya 2 meter dibakar, diapi sampai warnanya merah, kemudian ditusukkan dari anus sampai tembus ke kepala. Tembus. Kemudian diancam lagi, tinggalkan agama yang baru itu. Ammar bin Yasar selalu mengucapkan Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad. Bapak-bapak jamaah masjid gabungan pernah nggak disiksa seperti itu? Gara-gara percaya Allah itu apa? Esa. Atau kalau kita lihat masalul ladzina khalau min qablikum, orang-orang yang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu yang tadinya punya ternak, ternaknya diambil. Yang punya pertanian pohon kurma, kurmanya dirampas, rumahnya dirampas, kiosnya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kaum muslimin ashabun Nabi, kaum muhajirin pada saat itu mengikuti Nabi, tetap ikut hijrah dalam keadaan miskin dan fakir. Yang dulunya punya rumah, punya sawah, punya perkebunan, punya ternak, dirampas semua. Tapi mereka tetap masih setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya, kita bapak-bapak semua pernah nggak gara-gara masuk Islam rumahnya dirampas, ATM-nya diambil, ternaknya diambil? Belum. Lah kalau belum, kok yakin benar kita ini ahli apa? Sehingga yang ribut ini karena mengklaim perasaannya ahli apa? Jadi ribut yang benar begini, yang benar pakainya begini, yang benar semua itu ribut gara-gara. Maka Islam ini nggak maju-maju. Umat Islam masih sekitar itu aja, sekitar itu saja. Oleh karena itu, bahwa kita
Umat Islam sekarang ini nggak pernah mengalami seperti itu. Maka ketika bapak-bapak punya perasaan begini, karena saya sudah rajin ibadah, sudah menjadi orang baik, maka pasti masuk surga. Berapa ibadahmu lamanya? Berapa sodakohmu selama ini? Setahu saya, sodako infak saja yang namanya di masjid sama di taklim itu, Pak Karno sama Bung Hatta nggak pernah masuk ke masjid. Pak Karno dan Bung Hatta nggak pernah masuk ke majelis taklim, apalagi masuk ke gabungan subuh, nggak pernah. Pak Karno sama Bung Hatta itu nggak pernah. Yang masuk itu adalah yang bawa golok, yang warnanya abu-abu, yakin. Ini Bapak Bendahara kalau cek aja sekarang misalnya ada kotak keliling, Pak Karno nggak ada, Bung Hatta nggak ada, bahkan yang warna biru aja, yang banyak warna abu-abu pun udah kusut. Kok begitu mengklaim ahli surga ribut melulu? Enggak, belum. Kalau kita sholat ibadah baik itu, berbuat baik amal soleh itu, katakan hanya cuma usia kita 70 tahun umpamanya, berarti mulai sholat dengar katakanlah 40 tahun. Mungkin ada baru mulai sholat setelah pensiun. Sholat, ibadah, ke masjid. Berarti hitungan ibadah kita kepada Allah ya paling 20 tahun. Nah kalau amal ibadah kita 20 tahun, ya berarti insya Allah kita masuk surga. Tapi setelah 20 tahun suruh cekot. Iya, karena kata satpamnya, kata malaikat ridwan, udah habis waktunya Pak, keluar. Kenapa? Anda kan dulu yakin benar, ribut melulu mengklaim cara ibadah yang paling hanya 20 tahun. Ini udah habis waktunya. Itu kopernya suruh dikeluarin. Habis. Nah setelah keluar dari surga, tengok masuk neraka, enggak mau masuk surga, sudah di. Oleh karena itu, dalam teologi spiritual bahwa kita jangan sekali-kali mengklaim amalan ibadah kita yang paling benar, yang paling diterima oleh Allah. Enggak. Yang paling benar adalah orang-orang yang memahami teologi masjid itu, teologi sosial. Karena dari masjid ini dididik kita untuk bukan hanya spiritual, tetapi teologi sosial. Biar pakaian kita beda, biar tata cara ibadah kita tetap kita menjadi kaum muslimin yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salamannya milih-milih. Kalau yang gamis sama yang gamis sama yang sarung, enggak. Yang sarung hanya cuma yang sarung, tapi sama yang pakai celana apa? Yang begitu itu berarti panitia surga. Mengklaim dirinya ahli apa? Enggak. Ada teologi sosial. Yang kedua, hijrahnya Nabi itu membawa pendidikan pelajaran, yaitu ilmu. Ketika kota Hijaz, kota Mekah yang digambarkan dalam Al-Quran adalah negeri yang kering kerontang. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah, sampai akhir ayat surat Ibrahim ayat 37. Negeri yang kering kerontang, maka masyarakatnya dituduh sebagai masyarakat jahiliyah. Sebelah utara berdiri negara adikuasa Romawi Bizantium. Sebelah selatan ada berdiri negara adidaya
yang keilmuannya, sastranya sudah diakui oleh seluruh dunia, yaitu Persia yang sekarang Iran. Di tengah-tengah itulah negeri yang tidak dilirik karena kering kerontak, penduduknya kerjaannya merampok, minum-minuman, membunuh, jahiliyah. Lahirlah seorang manusia yang mempunyai konsep negara, konsep agama, konsep peradaban. Wahai manusia, kalau kalian ingin menguasai dunia, maka rela ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, ini sesuai dengan tema pagi hari ini. Kalau nggak salah temanya mencari apa? Ilmu. Begitu ya, Pak Ferro? Ini biasanya saya kalau ngajar di sini jam 6 ini sudah selesai. Enggak, biasanya begitu Pak Ferro. Jam 6 ini sudah apa? Selesai, udah suruh lah, itu udah jam 6. Kopinya ada nggak di sini? Nah ini apa? Saya udah lama, saya ngajar di sini udah 15 tahun, kan 20 tahun. Jadi saya kenal dari bapak-bapak yang ngaji, tadinya sehat, sekarang pada nyender. Kalau ngajar di sini paling apa? Sudah ganti RW, tapi 2 RW yang udah meninggal. Sekarang RW yang ke 3 kelamaan. Ayo sedikit lagi ya. Ada tambahan kopi maksudnya. Lah Nabi Muhammad di tengah-tengah jahiliyah itu membahas dan memberikan pentingnya umat Islam menguasai ilmu pengetahuan. Maka ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qism. Ada ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Dan bahkan nabinya bersabda thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukan hanya cuma fikih, sholat, tapi ilmu pengetahuan kalau umat Islam ingin maju, kuasai ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu penerbangan, ilmu filsafat. Semua ilmu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, al-ilmu nurun muqtabas sahibuhu mukarramun aina jalas. Ilmu itu adalah cahaya yang harus digali. Oleh karena itu umat Islam ini harus menggali ilmu pengetahuan. Saya ingat sedikit nih karena ada PRNU ya. Saya Wakil Rois Surya PWNU DKI Jakarta, Katib Surya. Ini kepada orang NU. NU itu kan dulu dididiknya kayak kita, kayak saya itu ya. Ya mengetahui domir, iqra. Maka ya begitu dari sarjana ya rata-rata SAG, sarjana alam goib. Timbang-timbang minta tambah teman-teman saya semua ada MUI atau minta apa? Kalau orang sarjana apa suruh mengelola apa? Ada orang itu kan? Nggak apa-apa. Yang kuliah ke pertambangan belum ada, masih sedikit. Yang masuk ke Pertamina, fakultas masalah pertambangan, perminyakan itu belum ada. Barunya SAG, SPDI, apa lagi? MPDI. Jangan ajak MPDI ada. Melola tambang. Begitu dikasih tambang lama. Gimana? Artinya tetap ada orang lain membutuhkan konsultan orang apa? Artinya apa? Ya kita secara pribadi kemarin saya
sama Khalil Nafis, sama yang muda-muda, Asrul Ni'am, kita diskusi ini ke depan ini setelah muktamar besok ini kayak apa kira untuk pengelolaan. Ya kita siapkan generasi anaknya orang NU, hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih, tapi juga kuliahnya di pertambangan, di Pertamina, di perminyakan, supaya apa? Yang mengelola minyak, yang mengelola mineral adalah orang-orang yang berilmu dan berakhlak, jujur, amanah. Jadi pentingnya ilmu itu. Sekarang saya mau nanya, bapak-bapak mau pergi ke Jawa, terus nyewa mobil, HS nyewa mobil. Bapak-bapak 10 orang mau studi banding ke Jawa. Kemudian kata yang punya mobil, ini Pak supirnya. Mana? Ini Pak Duloh ini. Ini ibadahnya rajin, wiridnya rajin, hafal Quran 15 juz, tapi nyupirnya baru belajar 2 hari. Ini yang satu nih, mohon maaf nih namanya Han. Ini nyupirnya udah 20 tahun. Nyupir bis pernah, truk pernah, travel pernah. Tapi orangnya ini mohon maaf ini, ya memang belum Islam dan tidak sholat. Bapak pilih yang mana? Mau pilih pilot yang hafal Quran, ahli hadis, ahli fikih, tapi baru belajar 3 hari? Ya pilihlah, ini namanya Islam menghargai profesional. Enggak masalah itu, kita berangkat haji, berangkat umroh, dipiloti oleh orang yang non Islam, tapi jujur tahu enggak apa-apa, daripada misalnya saya yang jadi pilot, gua tabrakin ke gunung salak, atau bisa terbang tapi nggak bisa bagus. Yang bagus lagi hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih, tapi jadi pilot bisa. Hebat. Itu kan pilihannya idealnya begitu. Ya kita ini agak lambat berjalan ini cara berpikir itu. Karena apa? Ilmu pengetahuan masih ada dikotomi. Dikotomi apa? Dikotomi masalah ilmu agama dan ilmu umum. Sehingga yang agama saja, tanda kutip, yang umum saja. Padahal dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Terakhir, Nabi Muhammad ke sana adalah membangun pasar. Ketika Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf di Mekah, seluruh hartanya dirampas semua sampai di Yasrib, nggak mau dibantu oleh kaum Ansor. Tapi beliau mengatakan, "Dulluni ala suq," tunjukkan di mana pasar itu. Dari pasar itulah mereka jadi kuli panggul, kemudian menguasai. Maka di Madinah kemudian pasar dikuasai oleh umat Islam. Dulu namanya Suqul Ghadim, kemudian menjadi Suqul Jadid. Pasar yang baru yang sekarang dikuasai. Kenapa Islam bisa menguasai pasar pada saat itu? Karena dibimbing oleh Al-Quran, dibimbing oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Muhammad ajarkan kepada sahabat-sahabatmu, pelaku ekonomi, apabila dia berjualan meteran, jangan mengurangi meterannya. Apabila dia menjual timbangan 1 kilo, jangan kurangi timbangannya. 1 kilo 10 on, harus, jangan dikurangi. Kalau dia jualan literannya jangan dikurangi. Dalam waktu yang sangat singkat, Nabi Muhammad mempunyai ekonom yang sangat luar biasa, sehingga hasil segala keuntungannya itu dibuat untuk dakwah Islam, mengembangkan, mendidik generasi, mengantarkan umat Islam
kemudian Nabi mengganti Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Nah, sebagai penutup, kemarin saya habis ikut Kongres sama Munas NU di Ploso Kediri. Saya mau ngutip pidatonya Bapak Presiden Republik Indonesia, Rowahu Prabowo. Begini nih, kata Presiden ini. Ada paparan, kata beliau mengatakan begini, saya rahasia negara ini akan saya sampaikan di depan kiai karena ini sangat riskan. Tapi di hadapan para kiai, para ulama, saya harus menyampaikan. Dan kata Pak Prabowo, tolong sampaikan kepada para ulama, kepada masyarakat. Begini, dalam paparan yang terakhir, beliau mengatakan begini paparannya, negara di dunia yang paling kaya, urutan nomor 1, negara di dunia dari mulai sebelum Masehi, negara mana yang paling kaya di dunia? Tahun 1600 negara yang terkaya di dunia itu Belanda. Nomor 2 baru Inggris, Soviet. Tahun 1700 Belanda negara yang terkaya di dunia nomor 1. Tahun 1800 negara Belanda terkaya di dunia. Tahun 1900 urutan pertama Belanda negara yang terkaya di dunia. Tahun 1950 turun ranking 5. Pertanyaannya, Belanda kaya itu dari mana? Orang negaranya sama Depok aja lebaran apa? Depok kok bisa kaya dari mana? Karena selama 3 abad kekayaan semua dari mulai mineral, rempah-rempahan itu mencuri, menjajah Nusantara. Kata Pak Prabowo, ini kaya Belanda itu. Nah, tahun 1945 sampai tahun 1080 lah katakan, Belanda turun rankingnya menjadi terkaya 30. Karena apa? Nggak ada yang dicuri lagi. Logikanya harusnya malingnya pindah, yang rampoknya pulang kampung, harusnya kaya negeri ini. Karena malingnya nggak ada, yang rampok sudah pulang. Tapi sekarang alhamdulillah Indonesia ranking terkaya 140. Nah kalau begitu kekayaannya kemana? Ini DMI, MUI, NU, Muhammadiyah harus tahu ini. Berarti ini ada maling baru ini. Ada rampok apa? Nah sekarang yang terkaya di dunia itu adalah negara Singapura. Negara Singapura itu 5 kali harga bukti lebar. Tapi kaya raya. Kenapa kaya raya? Karena maling-maling. Kata Pak Prabowo ngomongnya maling-maling. Hasil rampoknya dipindahin ke Swiss. Sebulan itu hampir 300 triliun uang keluar dari apa? Maka betalah jadi orang miskin di Indonesia. Ayo kita mau kata Prabowo, mau jujur Pak, mau apa kita ke depan? Kata beliau pesan, ayo kita bareng-bareng bersama-sama. Kita kelola bareng, kita ambil bersama. Insya Allah kalau nanti uang negara mineral dikelola dengan benar, insya Allah nanti saya lagi mimpi pengen wudhu itu pakai Coca-Cola. Saya pengen ngomong sama orang-orang Eropa nih, 2 orang Indonesia wudhunya aja pakai apa? Ini jangan ngomong sah atau enggak dulu, lagi ngeledekin orang. Karena orang apa? Kaya. Nih lihat nih orang Eropa, orang Indonesia nih wudhu cuci kaki pakai spray. Ngerokok yang pakai apa?
Pakai tembakau itu yang digulung, jangan pakai papir, pakai uang yang 100.000. Kamu belagu banget orang kaya, kira-kira. Kan lama banget ini kita menjadi al-Islam ya'lu wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.